Selamat pagi anak-anak, tetap sehat dan semangat ya. Nah, hari ini kita masuk ke tema 3, subtema yang ketiga untuk muatan IPS ya. Anak-anak, minggu kemarin kita belajar tentang sumber daya alam ya. Sumber daya alam hayati yang kita pelajari minggu lalu. Nah, apa itu sumber daya alam hayati? Adalah sumber daya alam yang berupa benda hidup ya. Jadi berupa hewan dan tumbuhan. Nah, minggu lalu kita juga belajar tentang pemanfaatan hewan ya. Untuk apa saja hewan dimanfaatkan oleh manusia? Yaitu untuk bahan pangan, kemudian untuk diambil tenaganya, untuk bahan obat-obatan, dan juga memiliki peran yaitu menjaga keseimbangan alam ya. Ini pembelajaran minggu lalu. Nah, hari ini kita melanjutkan masih berkaitan dengan sumber daya alam hayati ya. Coba kamu amati gambar di buku tematikmu halaman 97. Nah, di situ ditampilkan ada 16 gambar tentang sumber daya alam hayati yang mungkin ada di sekitar kalian ya. Nah, kalau kita melihat gambar di situ, ternyata sumber daya alam hayatinya yang berupa hewan dan tumbuhan ada yang terawat, ada yang tidak terawat ya. Nah, coba kita amati yang barisan pertama ya, gambar pertama ya. Kalau kita melihat ini daunnya sangat subur, berarti dia terawat ya, kita centang. Nah, kemudian di sampingnya ya, ini berupa banteng ya. Agak kurang jelas ya, banteng bisa, kerbau bisa ya nih ya. Nah, ini badannya ya lumayan gemuk ya, berarti terawat, kita centang. Kemudian tumbuhan di sebelahnya. Nah, kalau kita lihat ini daunnya agak kekuningan ya, yang di dalam ini ya. Berarti dia tidak terawat. Kemudian ada kuda. Nah, kudanya ini terawat ya. Kemudian barisan kedua, ini ada tanaman yang ada di pot, ini agak layu ya, berarti tidak terawat. Kemudian kucing, nah ini kucing cari makanan di jalan ya, atau di dekat tempat sampah, berarti tidak terawat. Kemudian ayamnya gemuk, berarti terawat. Kemudian tumbuhannya subur, terawat. Nah, barisan ketiga ini ada sapi ya. Sapinya sangat kurus sehingga kelihatan tulang-tulangnya ini ya. Tidak terawat. Kemudian ada tanaman yang layu, tidak terawat. Di sampingnya juga ada tanaman yang daunnya kering, menguning ya. Tidak terawat. Kemudian ada tanaman yang sangat hijau, subur, dan terawat. Barisan yang terakhir, ini ada tanaman yang daunnya tidak terlalu bagus ya, tidak terawat. Kemudian ini tanaman cabai, kering sekali, tidak terawat. Kemudian sapinya gemuk, terawat. Dan ada anjing ya, ini gemuk sekali, terawat. Nah, anak-anak, dari sumber daya alam hayati yang sudah kita identifikasi ini ya, mana yang terawat, mana yang tidak terawat. Nah, menurut kalian, yang hewan dulu ya, ciri-ciri hewan yang tidak terawat menurut kalian kira-kira? Ya, badannya kurus dan lemas, tidak punya tenaga. Kemudian apalagi? Badannya kotor. Kemudian karena kotor jadi badannya bau.
Sering terkena penyakit. Nah, mungkin ada penyakit gatal-gatal dan seterusnya. Sering mencari makan di tempat sampah atau di jalan ya, karena tidak dirawat, tidak diberi makan, sehingga mencari makan di tempat sampah. Kemudian ciri-ciri tanaman yang tidak terawat dari gambar tadi, daunnya kering ya. Terus daun yang hijau menjadi kuning ya, yang harusnya warnanya hijau menjadi kuning. Kemudian layu tanamannya, bisa jadi akarnya kering ya. Kemudian yang tanaman bunga itu dia sangat sulit untuk berbunga. Kemudian untuk tanaman buah sulit untuk berbuah. Nah, kira-kira mengapa tanaman, ya kita bahas tanaman ya hari ini ya, tanaman menjadi tidak terawat atau tidak subur. Kira-kira mengapa tanaman menjadi tidak terawat atau tidak subur? Nah, alasan yang pertama, kurangnya kepedulian manusia untuk melestarikan tanaman ya. Misalnya ada tanaman di rumah tetapi tidak pernah dirawat ya, tidak peduli dengan tanaman itu. Kemudian yang kedua, nah ini ya, karakteristik tanaman tidak cocok dengan lingkungannya ya. Kemarin kita sudah belajar tentang ada tanaman teh, ada tanaman padi. Nah, mereka memiliki karakteristik tersendiri. Lingkungan yang cocok bagaimana untuk mereka bisa hidup dengan subur. Nah, mungkin tanaman itu tidak subur karena tidak cocok dengan lingkungannya. Ya, misalnya ada tanaman teh ditanam di daerah yang sangat panas, misalnya di dataran rendah, tentu saja tidak subur ya, menjadi seakan-akan tidak terawat. Padahal karena lingkungannya tidak cocok. Atau misalnya padi ditanam di pegunungan atau di daerah yang sangat dingin. Nah, tentu saja tanaman itu bisa tumbuh tetapi tidak subur dan mungkin tidak bisa menghasilkan padi yang baik. Gitu ya. Nah, apa dampak negatif dari tanaman yang tidak terawat? Apa akibatnya? Jika tanaman itu tidak terawat dan mungkin akhirnya mati ya. Yang pertama, tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Kemudian keseimbangan alam menjadi terganggu kalau tanaman itu tidak terawat atau tidak subur ya. Misalnya rumput tidak bisa tumbuh dengan subur, tentu saja itu akan keseimbangan alamnya terganggu ya. Misalnya belalang tidak bisa makan rumput di situ dan seterusnya. Kemudian tentu saja tanah akan menjadi kering dan gersang ketika tanamannya nanti tidak subur dan akhirnya mati ya, sehingga tanah juga akan menjadi kering dan gersang. Nah, ini juga bisa ya mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Misalnya di hutan pohonnya sangat berkurang karena tidak subur dan akhirnya mati, sehingga itu mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Nah, anak-anak silahkan kamu buka di halaman 112. Di situ ditampilkan ada sumber daya alam yang berupa tanaman obat. Nah, ini juga Bu Rima sudah membahasnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, tentang tanaman obat. Nah, tanaman obat termasuk sumber daya alam hayati ya, yang mungkin sering kita temui dan bisa kita tanam di sekitar rumah kita. Nah, yang pertama adalah kencur ya. Nah, kencur ini sangat mudah ditanam, tetapi juga membutuhkan lingkungan yang cocok ya. Nah, lingkungan yang cocok, lingkungan yang bagaimana? Yang pertama, tanahnya tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah, kemudian cukup terkena sinar matahari,
Ya, pasti nanti kencurnya bisa tumbuh dengan subur. Nah, kencur ini dimanfaatkan manusia untuk mengobati berbagai macam penyakit seperti flu, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Ya. Kemudian yang kedua kunyit atau kunir ya. Yang di sini kunyit kuning ya, karena ada kunyit putih. Di sini yang ditampilkan kunyit kuning. Nah, kunyit itu juga merupakan tanaman obat dan dimanfaatkan untuk bumbu dan juga untuk kesehatan dan mengobati berbagai jenis penyakit. Nah, kunyit juga bisa tumbuh di daerah yang cocok. Nah, daerah yang cocok yang bagaimana? Yaitu daerah yang cukup penyinaran matahari, kemudian tanahnya harus gembur atau subur ya. Kemudian yang ketiga, jahe. Nah, jahe itu digunakan tidak hanya sebagai bumbu masakan tetapi juga untuk aroma, untuk penambah rasa pada masakan dan juga memberikan efek hangat ya, sehingga bisa dimanfaatkan untuk bahan obat-obatan, misalnya sakit perut, kemudian sakit tenggorokan ya, menghangatkan tubuh. Nah, selain itu jahe juga dimanfaatkan untuk industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Nah, ini anak-anak contoh tanaman obat yang mungkin sering kamu temui. Nah, kamu boleh garis bawah ya, hal-hal yang penting di situ. Nah, kalau kalian pengen menanam tanaman obat di sekitarmu, kalian harus memperhatikan karakteristik lingkungan yang cocok supaya tanaman obatnya bisa tumbuh dengan subur. Kalau bisa tumbuh dengan subur, kalian bisa memanfaatkannya ya. Tapi kalau tidak bisa tumbuh dengan subur, lama-lama akan mati ya. Oke, begitu anak-anak pembelajaran kita di hari ini ya. Selamat belajar dan jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M ya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.